A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qami'ut tughyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, dalam kesempatan pagi hari ini kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin bab ke-51 tentang rojab. Hadis yang ke-10, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yahki ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada kita semua dari Tuhan, dari Rabb-Nya. Qala, kemudian Allah berfirman. Berarti ini termasuk ke dalam hadis qudsi ya. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kata Allah apa? Adnaba abdud dzamban. Seseorang hamba yang melakukan dosa. Jadi ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian faqala, lalu dia berdoa, Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, igfirli, ampunilah saya dzambi, atas segala dosa-dosa saya. Jadi tatkala seorang hamba melakukan dosa, ketika kita baru saja melakukan perbuatan dosa, misalnya mencuri atau misalkan membuat sesuatu yang menyakitkan hati ibunda kita, kemudian kita berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa saya yang telah saya perbuat kepada kedua orang tua saya dengan cara menyakiti misalkan ya. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz dzamba. Kemudian orang tersebut masih mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabb-Nya. Yaghfiru dzamba, dan Allah akan mengampuni segala dosanya. Wa yakhudhu bidzambi, dan dia juga mengetahui bahwa hukum yang dia lakukan dan dia katakan bahwa dia akan terkena dosa dan dia siap untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian dia berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ikfirli dambi,
ampunilah segala dosaku. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengampuni segala dosa-dosanya, dan dia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha penerima taubat, Maha penerima ampunan, dan dia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa. Maka Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, adnaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba, lalu dia juga mengetahui bahwa Allah itu adalah yang Maha mengampuni dosa, wa yakhudhu bidzambi, dan juga Allah akan menghukum karena dia berbuat dosa. Tsumma ada fa'adnaba, nah, kemudian dia kembali berbuat dosa. Nah, faqala ay rabbighfirli dzambi, kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, ighfirli dzambi. Jadi sudah berbuat dosa, kemudian mohon ampun, berbuat dosa kita. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban. Jadi hambaku telah melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba, dan dia mengetahui bahwa Robnya adalah Maha mengampuni dosa, wa yakhudhu bidzambi, dan akan dihukum karena dosanya itu. Nah, jadi lamun cek urang nama jalma geus batu keluar mokla gara-gara ngarokok, tobatlah moal ngarokok deui. Nah, sampai sorenya. Nah, pas pantas isya teh nongkrong. Di tengah rokok deui bae tah. Ibaratna kitu. Geus nyaho misalkan rokok bisa mengakibatkan batuk cenah. Malih masalah batukna kesel ka rokok cenah. Jadi rek ngabakar pabrikna beusi dihukum, saking keselna dibeuleumman bae hiji-hijinya. Nah, jadi seseorang yang selalu berbuat dosa, kemudian dia bertobat kembali kepada Allah, berbuat dosa lagi, kemudian dia memohon ampun lagi kepada Allah, berbuat dosa lagi, nah sampai seterusnya. Qad ghafartu li abdi, nah, kata Allah apa? Sungguh aku telah mengampuni hambaku. Jadi orang yakin, walaupun dosa orang segunung, selama di dalam hati kita mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah Maha Pengampun, dan apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat itu ada konsekuensi, kita adalah berbuat dosa dan Allah akan menghukum, maka qad ghafartu li abdi, Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Falyamal masya'a, kata Allah, maka hendaklah ia berbuat apa yang ia mau. Makanya orang kan di dunia ini terserah diri orang, rek berbuat salah, rek berbuat benar, itu semua tergantung kepada diri orang. Tetapi kita ada aturan, yaitu kita harus berpijak kepada Al-Quran dan hadis serta mengikuti para pendapat para ulama. Nah, jadi Allah memberikan sebuah kelonggaran untuk manusia berbuat apa saja yang ia mau, silahkan, kata Allah. Ya, jadi tidak ada kamu harus menjadi orang manusia yang baik, tidak. Kamu harus menjadi manusia yang jahat juga, tidak. Allah persilahkan kepada kita. Falyaf'al masya, dan hendaklah ia berbuat sesukanya. Ai madama yaf'al hakadha. Jadi maksudnya adalah selama dia berbuat dosa, selama selalu melakukan kemaksiatan, yudnibu wa yatubu, dan kemudian dia
bertaubat aghfirullah maka aku ampuni, kata Allah. Fa inna taubah tahdimu ma qablaha. Karena bertaubat itu adalah menghapus segala dosa-dosa sebelumnya. Nah, hadirin jamaah kajian sufi yang berbahagia. Jadi inilah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Walaupun hambanya selalu terus jatuh dalam dosa, akan tetapi Allah tetap mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuat. Allah tetap membuka pintu ampunan selama kita mau memohon ampun. Nah, lamun orang geus teu memohon ampun mah geus nya selesai kabeh. Jadi yang penting kita harus sering beristighfar, sering memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, misalkan seorang ibu melihat anaknya bandel, marah banyak ke anaknya, digedik geplak bae tanya. Tah kumaha ibu belum bisa gebuk anak. Aya penyesalan teu? Aya. Aduh, hai sebenarnya mah aduh enggak gedik cenanya. Tah pas mata ngagedik bae langsung dipeluk lain. Aduh, anak mama, anak saya gitu tah. Nah, itulah karena berarti secara nahruli seorang ibu ketika dia melakukan tindakan yang tidak baik terhadap anaknya dengan cara memukul, maka timbul sebuah penyesalan. Nah, penyesalan inilah yang disebut dengan taubat, tidak akan lagi melakukan dosa yang sama. Nah, kemudian isukna marah deui pan lain gitu tah, saking keselna. Nah, jadi kalau ibu sadar, nah pasti ibu akan menyesal dan dia langsung mengucapkan istighfar. Nah, seperti itulah. Yang penting di hati kita bahwa yakin Allah itu adalah Maha Pengampun. Kita sering jatuh, kita sering salah, tapi jangan pernah kita tinggalkan istighfar. Jangan pernah kita tinggalkan taubat, karena Allah tidak akan pernah bosan mengampuni kita kecuali kita yang bosan meminta ampun. Jadi selama kita masih hidup, nyawa belum ada di kerongkongan, pintu tobat masih terbuka untuk kita. Coba kita bayangkan, apabila seseorang yang sering jatuh 1000 kali, kemudian dia bangkit dengan 1000 kali dengan taubat, diterima entah dosana, pasti Allah masih menerima. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Yang kalah itu adalah bukan orang yang jatuh, tapi orang yang tidak mau bangkit lagi. Jadi selama kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, ayo kita selalu iringi perbuatan dosa kita dengan selalu beristighfar kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis yang tadi dibacakan adalah besarnya sebuah manfaat istighfar serta besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kondisi kita tatkala melakukan sebuah dosa, maka kita harus bersegera mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu. Jadi lamun orang berbuat dosa kemudian istighfar, berarti orang masih ingat bahwa keimanan di dalam diri orang masih ada. Ya, ketimbang seseorang yang memang selalu berbuat jahat, selalu berbuat maksiat, istighfar tiloknya, sholat tilok, nah, kemudian anu aya ge dicokotan baik, misalkan anu boga batur, nah berarti itu dia sudah meremehkan agama. Jadi lebih bagus orang yang selalu berbuat dosa kemudian dia juga langsung bertaubat. Karena di dalam surat Al-Baqarah, wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Apabila orang yang tidak pernah taubat, maka pilihannya hanya satu, bahwa dia adalah termasuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, mending bae lamun urang geus matas berbuat dosa laju istighfar, pan ingat dek berbuat dosa deui kaina moal.
Ya, paling nunggu berapa poin-poinnya sampai 2 poin tah. Kambuh deui, ya wajar karena memang manusiawi. Nah, disiram tah setiap Sabtu pagi, disiram deui setiap Minggu pagi, disiram deui setiap malam Ahad. Kalau ikut terus pengajian, maka keimanan kita sedikit demi sedikit pasti akan nambah sehingga intensitas perbuatan dosa kita itu semakin berkurang. Nah, itulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah langsung. Jadi pada hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat kita. Meskipun 1000 dosa ataupun segunung, Allah pasti akan berbuat atau menerima taubatan kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia. Nah, di dalam syarah As-Sabuni dijelaskan bahwa bayanu fadlillahi wa rahmatihi bi ibadihi. Jadi penjelasan hadis ini adalah tentang keutamaan Allah dan kasih sayangnya terhadap hambanya. Nah, jadi karena memang Allah saking sayang terhadap hambanya, maka pintu taubat itu akan selalu terbuka. Kan rahmat Allah kemari aya sabaraha? Rahmat Allah itu aya 100, anu diturunkan cuma hiji. Ditahan oleh Allah 99 rahmah. Nah, dari satu rahmah yang turun ke dunia, kita itu sayang kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada ibu-ibu kita. Nah, itu baru satu rahmat. Kita tidak bisa membayangkan rahmat yang 99 itu akan diberikan pada yaumil kiamah. Maka janganlah kita terputus untuk berbuat kebaikan. Ayo continue selalu berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, ya. Jadi kita harus sering meminta maaf kepada Allah dengan cara istighfar. Gitu tanya. Jadi kalau kita meminta maaf, kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, perminta maaf itu aya sabaraha bentuk. Pertama ayat 3. Yang pertama naon tah? Saya berjanji tidak akan melakukannya kembali. Benar tuh telah minta maaf. Hampura geus moal deui cenah dia akan dilakukan. Kan yang pertama kitunya. Yang kedua naon tah? Benar saya melakukannya tapi karena ada alasan tertentu. Benar saya mencuri uang kamu karena saya butuh buat makan. Dan yang ketiga adalah kenapa orang itu bisa meminta maaf? Seorang memang melakukannya dan dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dosa, tetapi dia tidak mau melakukannya kembali. Coba di antara 3 itu mana yang lebih baik? Anu pertama, anu kedua, anu katilu. Ya, pasti anu paling baik adalah dia merasa bahwa itu adalah perbuatan salah dan dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa, tetapi tidak mau melakukannya kembali. Dalam cek mengaji mana apa tadi disebut dengan taubatan nasuha. Di dalam surat At-Tahrim Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kamu sekalian ilallah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Lain si murni, lain ya Bang Murid. Benar, ketika sudah melakukan kita tidak mau melakukannya kembali. Inilah poin yang ketiga kata Ibnu Qayyim. Ini benar-benar taubat. Ketika kesalahan yang pertama dilakukan, maka kesalahan yang kedua itu tidak akan terjadi lagi. Di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwa yajma'uha arba'atu asya'a. Jadi ada 4 yang mencakup taubatan nasuha. Yang pertama adalah al-istighfaru bil lisan. Kita mengucapkan istighfar dengan mulut kita. Nah, inilah bahwa yang pertama karakternya adalah kalau taubatan nasuha kita langsung mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Yang kedua apa? Al-iqla'u bil abdan, yaitu meninggalkan dosa dengan anggota badan. Nah, yang kedua ini berarti kita
tidak mau melakukan lagi dari seluruh anggota badan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, yang ketiga adalah wa imaru tarkil audi bil janan, bahwa kita di dalam hati kita niatkan dengan sangat kuat bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan yang terakhir adalah wa muhajaratu syai'il ikhwan, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Nah, jadi kalau orang bergaul di masjid memang alhamdulillah pan kabawakeun ka ngaji-ngajinya. Jadi kalau ada anak kurang yang memang sahabatnya kurang baik, maka kita arahkan supaya mereka menjauhi perbuatan atau temannya yang kurang baik. Karena di dalam tafsir Al-Baghawi gitu, wa muhajaratu syai'il ikhwani, menjauhi teman-teman yang kurang baik. Nah, itulah karakteristik dari taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita bisa menuju taubatan nasuha dan tidak mengulanginya lagi. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.